Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumudam Syekh Aribah dengan NIM 19.275 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membawakan video tentang peran agroindustri dalam memperkuat ketahanan pangan. Agroindustri dalam pangan itu disebut sebagai suatu perusahaan yang memproses bahan nabati maupun hewani yang dalam prosesnya juga termasuk pengubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Untuk pandangan pakar soseknya, agroindustri merupakan bagian dari 5 subsistem agribisnis, yaitu penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengelolaan hasil, pemasaran, sarana, dan pembinaan. Agroindustri itu mencakup industri pengolahan hasil pertanian, industri peralatan dan mesin pertanian, industri jasa sektor pertanian. Produk agroindustri itu merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai bahan baku industri lainnya. Dalam UU nomor 7/1996 tentang pangan, ketahanan pangan adalah kondisi di mana terjadinya kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketercukupan pangan dalam hal jumlah dan kualitas, dan juga adanya jaminan atas keamanan maupun atau safety, distribusi yang merata, dan kemampuan pembeli. Ketahanan pangan atau tanggung jawab bersama itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan yang berbunyi bahwa pemerintah termasuk pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan pemerintah desa bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangan masalah pangan di wilayah masing-masing. Nah, tercapainya ketahanan pangan itu tidak dapat dilepaskan dari peran agroindustri, terutama dalam menyediakan bahan pangan yang bermutu, aman, dan beragam. Ini merupakan 3 pilar dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas. Nah, tantangan ketahanan pangan itu apa sih? Yang pertama itu ada subsistem ketahanan pangan, itu ketersediaan dan distribusi dan konsumsi. Nah, keragaman itu belum optimal bertumpu pada pangan pokok. Selanjutnya ada bertambahnya penduduk karena grand design kependudukan. Selanjutnya lagi ada berkurangnya lahan pertanian yang diakibatkan ada industri dan pemukiman, dan yang terakhir ada kemiskinan. Nah, alasan konsumen memilih beras itu yang pertama mudah diperoleh, mudah dibawa dalam kemasan sederhana, mudah disimpan tanpa perlakuan khusus, mudah diolah dan dimasak, enak dimakan dengan lauk sederhana, dan memiliki zat gizi. Ini merupakan beberapa contoh industri pertanian. Nah, salah satunya itu ada perkembangan pabrik gula, itu terjadi pemisahan antara manajemen produksi bahan baku tebu dan pengolahan. Nah, produksi tebu melalui tebu rakyat, di samping pabrik gula memproduksi sendiri melalui sewa tanah, terdapat beberapa juragan tebu atau pengusaha tebu sebagai pemasok tebu. Nah, pengolahan menjadi gula dan pemasaran oleh pabrik gula itu, dan selanjutnya ada dalam hal pabrik gula masih ikut mengorganisasi dan membina tebu rakyat serta memberi kredit usaha. Selanjutnya itu ada perkembangan perkebunan teh dan ada perkebunan inti rakyat. Nah, perkebunan inti rakyat sendiri itu biasanya di luar Pulau Jawa dikembangkan perkebunan inti rakyat. Nah, perkebunan besar membina petani atau transmigran dalam budidaya tanaman perkebunan, kemudian membeli hasilnya. Nah, perkebunan besar mengelola dan memasarkan. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.